Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ikhwati fillah, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas rangkaian nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat serta salam mari kita senantiasa curahkan kepada suri tauladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti petunjuk beliau hingga hari akhir kelak. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berharga ini, saya hendak mengingatkan kepada kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang mana pada hari ini, yaitu berdasarkan kalender Masehi, kita berada di tanggal 31 Desember 2023. Artinya, insyaallah pada malam hari nanti akan terjadi pergantian tahun dari tahun 2023 menjadi tahun 2024 Masehi. Namun, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mari kita perhatikan bagaimana agama kita memberikan panduan dalam segala lini kehidupan kita. Dari sejak kita bangun tidur sampai kita tertidur kembali. Demikian pula terkait dengan pergantian tahun. Agama kita memberikan panduan. Yang pertama yaitu dengan terjadinya pergantian tahun, baik itu pergantian tahun, pergantian bulan, pekan maupun hari, itu merupakan salah satu dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran, surat ketiga ayat ke-190. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang, hal itu semua terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya terjadinya pergantian malam menjadi siang, kemudian dengan terjadinya pergantian malam menjadi siang, kemudian terjadinya pergantian hari, pergantian pekan, pergantian bulan, dan juga pergantian tahun. Yang mana hal ini semua merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita semakin yakin bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini, baik itu langit yang kita lihat begitu tingginya, begitu megahnya, begitu kokohnya Allah ciptakan tanpa adanya tiang satupun. Kemudian juga dengan bumi,
bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi ini yang kita berada di atasnya yang begitu luasnya. Demikian juga dengan terjadinya atau bergantinya malam menjadi siang, hari menjadi pekan dan seterusnya. Begitu juga tahun berganti menjadi tahun berikutnya. Ini merupakan salah satu dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita mengetahui bahwasanya semua itu ada yang menciptakannya, ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, panduan Islam terkait dengan pergantian tahun yang kedua, yaitu kita sangat dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan muhasabah atau evaluasi atau introspeksi diri. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuh dan tunduklah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri di antara kalian memperhatikan bekal apa yang sudah disiapkan untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Sekali lagi, bertakwalah, patuh dan tunduklah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti atas apa-apa yang kalian kerjakan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala selain memerintahkan kepada kita untuk kita bertakwa, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memerintahkan kepada kita untuk kita melakukan evaluasi atau menghisap atau memikirkan bekal apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, sesungguhnya Allah Maha teliti atas apa-apa yang kita kerjakan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Haqqah surat ke-69 ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Pada hari itu kalian akan dihadapkan kepada Allah dan tidak ada sesuatu pun dari kalian yang tersembunyi bagi Allah. Allah ingatkan di dalam ayat ini bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Meskipun ada seseorang yang menyembunyikan atau memiliki rahasia yang tidak bisa dibongkar ketika hidup di dunia, tapi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang rahasia bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, apakah itu perbuatan baik maupun sebaliknya, yaitu perbuatan buruk. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Zalzalah surat ke-99 ayat ke-7 dan 8. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun seberat bidhi dzarrah, maknanya adalah sekecil apapun kebaikan yang ia lakukan, maka pasti ia akan melihat balasannya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan meskipun seberat bidhi dzarrah, atau maknanya adalah sekecil apapun perbuatan buruk yang ia lakukan, maka ia pun pasti akan melihat balasannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk betul-betul memikirkan, mengevaluasi, menghisap diri kita atas apa-apa yang telah kita lakukan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kita atas setiap
yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Bahkan Allah ingatkan bahwasanya tangan kita, kaki kita akan memberikan persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan di dalam surat Yasin, surat ke-36 ayat ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini, kata Allah, mulut-mulut mereka dikunci, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian atas apa-apa yang dahulu mereka kerjakan. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kepada kita di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu." Orang yang cerdas adalah orang yang menghisap, orang yang mengevaluasi dirinya. Wa amila lima ba'dal mauti, dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Nabi SAW mengingatkan, menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang cerdas itu orang yang senantiasa melakukan evaluasi terhadap apa yang pernah ia lakukan, dan juga dia berusaha untuk melakukan amal soleh untuk kehidupan setelah kematian. Sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisaplah, evaluasilah diri kalian sebelum kalian dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berharga ini, panduan Islam terkait dengan pergantian tahun, yaitu kita diingatkan bahwasanya kita tidak diperbolehkan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir terkait dengan pergantian tahun. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ketika terjadinya pergantian tahun, banyak di masyarakat kita yaitu melakukan perayaan pergantian tahun yang di dalamnya banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, yang di dalamnya terjadi bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan, yang sangat besar kemungkinan untuk terjadinya perbuatan zina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, di dalamnya juga terkait dengan perayaan itu sangat besar kemungkinan untuk orang-orang banyak meminum minuman keras atau menggunakan narkoba dan berbagai kemaksiatan lainnya. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu, sebagai muslim, hendaknya kita menahan diri kita untuk tidak mengikuti apa yang terjadi di masyarakat kita seperti biasanya terkait dengan pergantian tahun yang masyarakat melakukan perayaan yang sebenarnya perayaan ini adalah perayaan yang dahulunya itu dilakukan atau dimulai oleh orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Bahkan Nabi SAW pun telah menjelaskan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Lattaba'tumunna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin." Nabi SAW bersabda, kalian pasti, maknanya adalah umat muslim itu pasti akan mengikuti umat-umat sebelum kita, sebelum umat muslim, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan ketika mereka, orang-orang yang terdahulu itu masuk ke dalam lubang dhab,
yaitu sejenis binatang kadal padang pasir yang lubangnya sangat kecil. Nabi SAW mengatakan, kalian pun pasti akan mengikuti mereka. Qulna ya Rasulullah, al Yahuda wan Nasara. Para sahabat waktu itu bertanya, ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud umat sebelum kami itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Qal, Nabi SAW bersabda, faman, siapa lagi jika bukan mereka? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari, dengan terjadinya pergantian tahun, mari kita melaluinya sebagaimana malam-malam biasanya. Tidak ada sesuatu yang istimewa di dalamnya, melainkan yang seharusnya kita lakukan adalah kita melakukan hisab atau mengevaluasi atau mengintrospeksi diri kita atas apa-apa yang telah kita lakukan pada tahun sebelumnya. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal-adzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.